Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online atau pembelajaran daring ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari ketiga sistem katup ya, yaitu OHV, SOHC, dan DOHC. Yang pertama ini adalah OHV ya, atau generasi yang tua ya, overhead valve ya, atau katupnya berada di atas. Kemudian berikutnya adalah OHC atau SOHC, single overhead camshaft. Jadi camshaftnya dia berada di atas. Kemudian dikembangkan lagi menjadi DOHC atau double overhead camshaft. Jadi camshaftnya di sini ada dua ya, double. Nah, bagaimana cara kerja dari masing-masing sistem katup ini dan apa kelebihan dan juga kekurangannya? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah sistem katup OHV ya. Nah, ini adalah animasinya, cara kerjanya seperti ini. Jadi pertama penggeraknya ya, yaitu dari flywheel ya. Nah, kemudian flywheel ini diteruskan ke timing gear ya, atau gigi untuk mengatur waktu pembukaan katup, dan timing gear ini diteruskan putarannya ke camshaft ya, atau kalau istilah bengkelnya adalah knock on as ya. Nah, saat knock on as atau camshaft ini tonjolannya berada di atas, maka dia akan menekan valve lifter ya, atau poros hubungan ini ya. Kemudian dia akan menggerakkan push rod atau batang penekan, dan batang penekan ini akan terkan ke atas. Kemudian dia akan mengungkit rocker arm ya, atau ya tuas pengungkit lah rocker arm ini ya. Nah, kemudian rocker arm ini akan menekan katup. Nah, sehingga katupnya bisa membuka dan menutup. Nah, dari sistem OHV ini akan mempunyai kelebihan dan kekurangan ya mestinya. Jadi untuk kelebihannya dari sistem OHV ini adalah mekanisme kerjanya cukup sederhana, kemudian konstruksinya juga cukup sederhana, dan juga ini katupnya bisa mudah untuk di setel ya. Nah, namun dia juga punya kekurangan dari katup OHV ini, yaitu yang pertama, karena dia mekanismenya cukup banyak ya penggeraknya, terutama di push rod ini, karena tiap katup harus ada satu push rod. Seperti ini, kalau misal dia ada 4 silinder maksud saya, jika ada 4 silinder maka jumlah katupnya ada 8 ya, otomatis dia juga akan membutuhkan 8 push rod. Nah, bisa dibayangkan nanti akan banyak kelembaman energi ya, sehingga untuk putaran di RPM tinggi dia akan kurang ideal, kurang bagus ya, dan juga otomatis suara akan menjadi lebih berisik ketimbang yang katup SOHC. Nah, kita langsung juga bahas berikutnya ke katup SOHC ya. Maaf sebelum kita masuk ke sini, ini untuk tipe OHV ini contoh beberapa mobil yang menggunakan tipe ini adalah mobil-mobil tua ya, seperti kayak di Toyota Kijang 3K, 4K, 5K sampai yang 7K itu yang Kijang kapsul ya, yang di tahun 1997 ke bawah itu masih menggunakan katup seperti ini ya, OHV. Kemudian juga ada contoh lagi di mobil Panther ya, yang di bawah tahun 2003 itu, yang generasi pertama sampai ketiga itu juga dia masih menggunakan tipe katup yang model seperti ini. Jadi yang di atasnya dia sudah beralih ke model yang OHC maupun DOHC. Baik, kita lanjutkan berikutnya ke sistem katup OHC ya, atau disebut juga SOHC, single overhead camshaft. Jadi untuk di camshaftnya atau poros knock on asnya ya, itu dia ada satu, kemudian terletak di atas ya, overhead ya. Jadi kalau yang OHV tadi kan camshaftnya berada di bawah nih ya. Nah, untuk yang tipe OHC ini dia sudah berada di atas. Nah, jadi tidak perlu lagi menggunakan push rod ya. Kali ini ada push rodnya ya. Nah, ini push rodnya sudah dihilangkan sehingga suaranya lebih
halus ya, dan juga untuk RPM tinggi dia lebih bagus. Nah, namun pengganti dari penggerak dari flywheel ini ya sampai naik ke camshaft ini, dia digantikan dengan namanya adalah drive bell ya, atau disebut juga dengan timing bell ya. Nah, untuk timing bell ini ada juga yang memakai timing chain ya. Ya, beda-beda ya tergantung dari mesinnya ya. Nah, untuk cara kerjanya, jadi pertama putaran tetap dari power single diteruskan ke timing bell. Kemudian di sini ada tensioner ya untuk mengatur kekencangan dari timing bell ini. Kemudian putaran tersebut diteruskan ke timing gear ya. Kemudian saya puli dari knock as. Nah, knock as ini dia akan mengatur dari bukaan katup, langsung menekan menggunakan rocker arm ke katupnya, sehingga untuk tipe SOHC ini dia akan suaranya lebih halus ketimbang dari OHV tadi ya, dan juga untuk RPM tinggi dia lebih bagus putarannya. Nah, untuk contoh kendaraan yang menggunakan model OHV ini, maksudnya SOHC ini adalah seperti kayak di Honda City ya, kemudian Honda CR-V, kemudian Honda Jazz, Honda Brio, dan beberapa kendaraan yang menengah ya, untuk cc menengah atau sedang. Nah, kemudian dari tipe ini dikembangkan lagi karena untuk pemasukan bahan bakarnya supaya lebih efektif, dikembangkan lagi menjadi tipe DOHC ini. Nah, untuk tipe DOHC ini bedanya hanya berada di sini ya. Untuk camshaftnya dia double ya, atau ganda. Jadi untuk katup hisap dia menggunakan satu camshaft, dan untuk katup buang dia menggunakan satu camshaft, sehingga dia akan lebih efektif lagi ya. Dan di sini tidak lagi menggunakan rocker arm ya, sehingga dari camshaft langsung menekan ke katup ya, sehingga penggeraknya langsung. Kemudian untuk tipe DOHC ini juga dia biasanya kalau sudah di OHC, tiap katup hisap satu silindernya dia ada 2 katup ya, double ya, sehingga pemasukan bahan bakar akan lebih efektif. Katup masuk dan katup buangnya dia double dua-dua, sehingga satu silinder ada 4 katup. Kalau dia 6 atau 4 ya, 4 silinder, maka dia ada 16 ya, 16 katup. Jadi tipe DOHC ini juga kalau di beberapa mobil disebutnya dengan twin cam ya, atau cam double ya, 2 camshaftnya double. Nah, namun untuk tipe DOHC ini juga memiliki kekurangan ya. Jadi kekurangannya dari DOHC ini yang jelas adalah konstruksinya jelas lebih mahal ya, karena dia double kan ya camshaftnya. Kemudian ruang untuk ini juga lebih besar ya, silinder headnya. Dan satu lagi kekurangannya, dia kalau untuk di RPM rendah dia cenderung lebih boros ya, dia kurang efektif. Dia akan bagus di RPM tinggi ya, kebalikannya dengan yang SOHC tadi. Kalau SOHC tadi dia akan bagus untuk di RPM rendah, namun kurang di RPM tingginya. Nah, semua tetap ada kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi itu sedikit tentang bagaimana perbedaan ya dari sistem katup OHV, OHC, dan DOHC. Kemudian contoh mobil yang menggunakan model DOHC ya, ini adalah seperti Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, kemudian Honda Civic, Suzuki R3, dan lain sebagainya ya. Jadi cukup itu dulu.